sementara kami masih di dalam dosa. Dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5, ketika kami masih hidup di dalam dosa, Allah sudah memberikan putranya untuk datang menebus dosa-dosa kami. Engkau yang mengambil inisiatif, Engkau yang mau mengubah hidup kami, Engkau yang mau mencintai kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami juga ditandai oleh kasih Allah. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melayani Jemaat Indonesian American Christian Community di Moraga. Saya ingin memulai dengan salah satu survei, dan saya mau tanya di antara kalian. Pertanyaannya sangat sederhana. Apa yang memberikan sukacita? Apa yang memberikan kebahagiaan? Anda tinggal jawab saja, saya berikan 3 pilihan, betul atau salah. Apakah betul kalau kita itu bisa lebih bahagia kalau kita memiliki lebih banyak uang, menemukan calon istri atau calon suami yang baik, atau kalau berat badan kita turun 10 pound? Betul atau salah? Jangan malu-malu. Anda tinggal pilih saja betul atau salah. Yang kedua, apakah yang bisa memberikan kebahagiaan? Betul atau salah? Kebahagiaan itu adalah keturunan. Seperti tinggi badan kita, itulah kebahagiaan. Jadi kita terima apa adanya. Jadi dalam hidup, ada orang yang bahagia, ada orang yang berduka cita. Betul atau salah? Yang ketiga, sukses pasti membawa kebahagiaan. Bagaimana dia bilang tiga-tiganya salah? Saya akan mengawali dengan salah satu survei. Sekarang ini ada gerakan di dunia psikologis. Bahkan sampai ada sekolah di University of Pennsylvania, ada badan dari sekolah psikologi yang dinamakan The Positive Psychology. Ilmu psikolog yang menekankan untuk mencari jalan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan sebab itu mereka mengadakan satu survei untuk membandingkan apa yang memberikan persamaan di antara orang-orang yang berbahagia dibandingkan dengan orang-orang yang kurang bahagia. Boleh Anda tebak? Setiap ditemukan ternyata orang-orang yang lebih bahagia hidupnya daripada mereka yang kurang berbahagia, itu ada persamaannya. Apa menurut saudara ciri-ciri orang yang berbahagia? Tolong kasih tahu tetangganya. Ciri orang bahagia ini loh. Ayo, lihat aja ke sebelah belakang atau ke sebelah kanannya, ke sebelah kirinya, kasih tahu. Apa sih persamaannya orang-orang yang bahagia? Apakah uang? Apakah karir? Ataukah teman hidup? Ternyata ditemukan orang-orang yang hidupnya bahagia itu persamaannya adalah mereka mempunyai relationship yang baik. Mereka mempunyai relationship yang indah. Misalnya suami dan istri, orang tua dengan anak, yang hubungan itu rukun, aman, mesra, romantis. Itu yang memberikan kebahagiaan. Ternyata banyak kita yang keliru. Banyak kita pikir apa? Uang yang membawa kebahagiaan, karir yang bagus itu membawa kebahagiaan, posisi di tempat kerja yang bagus itu yang memberikan kebahagiaan, punya kendaraan yang bagus itu yang memberikan kebahagiaan. Ternyata semua itu salah. Rupanya satu hal yang menentukan kebahagiaan kita itu adalah mempunyai hubungan yang baik antara suami dan istri, orang tua dengan anak. Bulan ini tema dari gereja Anda sekalian adalah Love in Action. Itu satu tema yang bagus sekali.
Dan pagi ini saya mengambil satu bagian dari tema tentang love in action dan bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan jemaat ataupun di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Karena apa yang ditemukan oleh research itu ternyata membenarkan apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita sekalian. Tadi baru saja kita nyanyi, Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 berkata, Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa yang mengasihi, mereka itu mengenal Tuhan dan lahir dari Allah. Dan sebab itu marilah kita menyebut firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Bolehkah untuk membaca firman Tuhan kita bangkit berdiri untuk menghargai surat yang datang dari Tuhan kepada kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita membaca ayat-ayat ini. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat nas kita adalah dari 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita baca dua ayat lagi dari Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan 13. Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Silakan Anda duduk. Saudara-saudara yang terkasih, riset tadi saya sudah sempat ungkit bahwa ada persamaannya dan ada yang bisa membuat kita hidup berbahagia, yaitu kalau kita mempunyai relationship yang baik antara kita dengan suami atau istri kita, dan juga kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita atau kita kepada teman-teman kita. Saudara, ternyata tidak mudah untuk mengasihi, bukan? Ada yang berkata mengasihi itu gampang. Ada? Walaupun kita semua sudah mengetahui apa yang bisa membawa kepada kebahagiaan, ada satu buku yang ditulis oleh Robert Putnam. Robert Putnam memberikan satu judul di dalam bukunya karena dia ingin menulis tentang apa sebabnya ada kekacauan di dalam kemasyarakatan di Amerika. Judul bukunya adalah Bowling Alone: The Collapse of American Society. Robert Putnam itu memberikan satu observasi. Dia bertanya, mengapa orang-orang Amerika ini kurang bahagia? Secara income per kapita, kita boleh dikatakan orang-orang yang lebih kaya daripada 2/3 yang hidup di dunia ini. Lebih-lebih kalau kita ke benua Afrika, mereka mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tetapi ditemukan walaupun kita lebih kaya daripada mereka yang hidup di 2/3 dari dunia ini, tapi ditemukan kita adalah orang-orang yang paling tidak berbahagia. Lalu Robert Putnam memberikan satu penyelidikan, dan dia temukan, dan cara dia menyelidiki mengapa orang-orang di tempat ini kurang berbahagia, yaitu dia pergi ke tempat di mana orang-orang suka berkumpul. Salah satunya adalah di bowling alley. Dan jadi kalau di tempat bowling kan orang tempat untuk bersukaria. Kalau pergi main pasti pergi dengan anak atau istri atau teman-temannya. Dan dia berkata ada perbedaan yang besar dibandingkan 50 tahun sebelumnya.
Kalau sekarang dibandingkan sebelumnya, rata-rata yang pergi main bowling itu mainnya sendirian. Sebab itu bukunya ditulis.